Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara zillahu fi syamsi dhu fitani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kadfahu qad allata qauman idza jalasu indal wiladati sif ya dhabi mukhtatani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa ashari thumma ila arwahil awliya wa syuhada'i wa salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din khususan ila Syekh Imam Ibrahim Baijuri wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Bandani Al-Jawi wa usunihima wa fura'ihima wa dhul huquqi alaihim ajma'in thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa muallimina wa muallimikum wa dhawil huquqi alaina alaikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Adkhilillahumma alal jami' fi kuburihim ar-rawha wal rayhan wal fushata wal ridwan wal bisharata wal aman bi jiwarika fi rafi'il jinan innaka karimun mannan. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fakana al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum bid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu wa ma'nahu annahu ta'ala la awwala lahu wa didduhu al-huduthu wa dalilu ala dhalika annahu law kana hadithan lahtaja ila muhdithin wa huwa muhalun wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami' Al-Murtada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di minggu Ahad yang ketiga, sebagaimana biasanya sudah 2 pertemuan kita rutin membahas tentang tauhid menggunakan kitab Tijaanud Darari
yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri. Di ahad yang di bulan yang lalu kita sudah membahas satu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni sifatul wujud. Sebagaimana kita tahu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan madhab Asy'ariyahnya itu ada 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memasuki pembahasan yang kedua, sifat wajib bagi Allah yang kedua. Apa itu? Al-Imam Baijuri katakan, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu. Wajib secara akli. Awas, karena ngajinya sebulan sekali, potensi untuk lupanya gede. Ngaji yang seminggu sekali aja saudara, jangankan nungguin seminggu, pulang dari masjid aja nyampe rumah udah lupa. Ditanya sama bininya, ngaji apa bang? Tadi di Al-Murtado. Ngaji apa ya? Gue lupa lagi. Tuh segitu baru ngaji dari masjid nyampe rumah udah lupa. Apalagi kalau ngajinya sebulan sekali. Maka penting Al-Fakir ingatkan kembali, jelaskan kembali apa itu maksud dari wajib akli. Tauhid ini saudara menggunakan pendekatan akal. Memang tauhid bicara iman, iman tuh urusannya hati. Tapi orang nggak bisa beriman kalau tidak ada alat untuk nangkapnya. Alat menangkapnya itu menggunakan akal. Maka tauhid menggunakan pendekatan akal. Hukum akal itu ada 3. Saya ulangin nih. Yang pertama namanya wajib akli. Wajib akli itu akal memastikan atau akal menolak bila mana sesuatu itu tidak ada. Kalau itu barang nggak ada, akal nolak, ditolak sama akal, nggak masuk secara akal. Maka barang tersebut wajib ada, nggak boleh kagak. Contohnya begini, 1 tambah 1 berapa? 2. 2 itu wajib akli, mesti ada. Hasil 1 tambah 1 harus 2. Akal menolak bila mana 1 tambah 1 selain 2. Itu namanya 2 wajib akli. Paham gak tuh sampai sini saudara? Jadi wajib akli itu akal memastikan bahwa barang itu pasti ada. Bila mana tidak ada, ditolak oleh akal, nggak masuk ke dalam akal. Itu namanya wajib akli. Yang kedua, hukum akal itu mustahil akli, lawan daripada wajib. Kalau mustahil akli itu akal menolak kalau barang tersebut ada. Kalau ada ditolak sama akal. Jadi akal memastikan bahwa barang tersebut tidak ada, wajib nggak ada. Seperti 1 tambah 1 sama dengan 3. 3 itu mustahil akli, karena akal memastikan bahwa 3 harus tidak ada, nggak masuk ke dalam akal. Yang ketiga, jaiz akli. Jaiz akli itu akal menerima keberadaannya atau ketiadaannya. Jadi ada atau nggak ada sama buat akal. Ada jadi diterima sama akal, nggak ada jadi juga diterima sama akal. Kayak begini saudara, Allah menciptakan bumi dan langit, itu jaiz akli, boleh ada bumi sama langit, boleh juga nggak ada. Allah menciptakan kaya pada diri Zaid, itu kaya boleh ada boleh nggak ada, itu namanya jaiz akli. Nah, di sini musannif yakni Imam Ibrahim Al-Baijuri, beliau katakan, perhatikan ya, ngaji tauhid jangan ngantuk dikit lewat udah selesai. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu, wajib secara akli. Awas, wajib secara akal berarti
akal memastikan pasti ada barangnya. Akal menolak bila barang tersebut tidak ada. Mesti ada, nggak masuk ke dalam akal kalau barang tersebut tidak ada. Wajib secara akal fi haqqihi ta'ala pada zat Allah Ta'ala al-qidamu, yaitu sifat qidam. Apa makna, apa itu arti qidam? Qidam itu kalau bahasa Melayu artinya sedia kala kalau Melayu. Kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan, qidam itu artinya terdahulu. Apa artinya Pak? Terdahulu. Terdahulu ini terbagi dua. Ada yang namanya qidam nisbi, ada yang namanya qidam dzati. Awas. Ada qidam nisbi, ada qidam dzati. Qidam nisbi itu qidam terdahulu yang relatif. Dia berkaitan dengan perbandingan barang yang lain. Contoh, ini Al-Murtado tahun berapa ini Ustaz berdiri? Oh nggak tahu ya. 90-91. Sama Masjid Al-Barakah tuaan mana? Tuaan ini. Berarti Masjid Al-Murtado itu qidam terdahulu. Terdahulunya ini dibandingkan dengan Masjid Al-Barakah. Kalau dibandingin tuh, contoh lain, dengerin, contoh lain. Anak sama baba. Terdahulu mana anak sama baba? Bapak. Berarti bapak namanya qidam. Tapi kalau bapak dibandingin sama kakek, terdahulu mana? Kakek. Makanya ini namanya qidam nisbi. Ini yang nggak dimaksud di dalam tauhid. Bukan ini yang dimaksud. Qidam yang dimaksud di sini qidam yang kedua, yaitu qidam dzati. Apa itu qidam dzati? Wa ma'nahu annahu ta'ala la awwalalahu. Makna qidam itu pada zat Allah Ta'ala adalah bahwa Allah Ta'ala la awwalalahu, tidak ada permulaan baginya. Wujudnya Allah, keberadaannya Allah tidak diawali oleh tiada. Saya ulangin nih, keberadaan Allah, wujudnya Allah tidak diawali oleh ketiadaan. Wadidduhu al-hudutu, lawan daripada sifat qidam adalah hudud. Hudud itu artinya baru. Apa maknanya? Maknanya keberadaannya diawali oleh tiada. Awas nih Pak, Bu, dengerin lagi nih, ulangin nih. Qidam itu artinya keberadaannya tidak diawali oleh ketiadaan. Lawan dari sifat qidam, lawan adalah hudud. Hudud itu keberadaannya diawali oleh tiada. Ini hudus punya makhluk. Kalau qidam cuma punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, saya mau tanya, ada yang ngalamin zamannya Gajah Mada nggak Pak, Bu? Di sini nih zaman Gajah Mada ada yang udah masih hidup, udah hidup. Mana udah hidup zaman Gajah Mada? Ada nggak di sini? Zaman Gajah Mada udah hidup? Ada nggak? Nggak ada. Sekarang 2025 ada. Tapi zamannya Gajah Mada belum ada. Berarti adanya kita diawali oleh tiada dulu. Dulu nggak ada. Kapan kita ada, saudara? Saat kita berada di kandungan ibu kita. Saat ibu kita belum nikah sama bapak kita nggak ada.
Saat ibu kita bapak kita nikah, kita ada di kandungan, baru namanya ada. Berarti adanya kita diawali oleh tiada dulu. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersifat kidam. Apa itu maksudnya? Keberadaan Allah tidak diawali oleh tiada. Jadi Allah Ta'ala nggak diawali oleh tiada. Kapan Allah Ta'ala ada? Ada aja udah. Kapan adanya? Nggak pakai kapan adanya, ada aja. Sebab Allah Ta'ala itu Tuhan. Kriteria Tuhan itu kudu bersifat kidam. Maka pastikan saudara, selain yang bersifat kidam itu adalah makhluk. Semua yang tidak punya kidam adalah makhluk. Contoh, matahari. Matahari dulunya ada apa kagak? Kagak. Kemudian diadain. Siapa yang ngadain? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Tuhan. Patung dulu ada apa kagak? Nggak ada. Diadain sama siapa? Yang bikin. Berarti bukan Tuhan. Sapi dulu ada nggak ada, kemudian ada, bukan Tuhan. Yesus dulu ada nggak ada, kemudian diadakan, bukan Tuhan. Pastikan selain yang bersifat kidam itu adalah makhluk. Yang bersifat kidam adalah satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kan nih Pak, Bu, sampai sini Bu? Paham ya? Paham ya? Insya Allah mudah-mudahan pada paham. Wadalilu ala dzalika, dalilnya. Dalil nih, kita ngomongin dalil. Mana dalilnya kalau Allah Ta'ala bersifat kidam? Wadalilu ala dzalika, dalil atas tetapnya Allah bersifat kidam, annahu, bahwa laukana haditan, bila Allah bersifat hudud. Hudud itu baru itu maksudnya diawali oleh ketiadaan. Kalau keberadaan Allah diawali oleh ketiadaan, lahtaja ila muhdithin, maka Allah butuh kepada yang memperbaruinya, yang menciptakannya. Wahwa muhalun, sedangkan itu mustahil. Dalil aklinya nih saudara, dalil akal. Kalau Allah tidak bersifat kidam, dengerin. Tadi ada kidam, ada apa lagi? Itu lagi Pak? Hudus. Jadi kidam itu lawannya hudus. Nggak ada antara keduanya, nggak ada. Kidam hudus, nggak boleh tengah-tengah. Kidam kagak, hudus kagak, nggak ada. Ini sifat yang berlawanan satu sama lain. Kanan tangan kanan, tangan kiri, nggak ada tangan tengah. Sebab ini dua-duanya berlawanan. Ini kidam, ini hudus. Kidam, hudus, nggak ada tengah-tengah, nggak ada perantara. Berarti begini, perhatikan. Kalau Allah tidak bersifat kidam, artinya Allah punya permulaan, maka Allah bersifat hudus. Baru nih, bila Allah bersifat hudus, berpermulaan, maka Allah butuh kepada yang menciptakannya. Namanya barang baru, berarti kan pasti ada yang nyiptain. Sedangkan ini mustahil. Kenapa mustahil? Karena akan terjadi daur wat tasalsul. Akan terjadi daur wat tasalsul itu begini. Allah baru berpermulaan, berarti ada yang menciptakan. Yang menciptakan Allah baru juga ada yang menciptakannya lagi. Yang menciptakannya lagi ada lagi yang menciptakannya. Yang menciptakannya ada lagi yang menciptakannya. Terus saya begitu Pak, sampai hari kiamat nggak kelar-kelar tuh ya. Itu namanya daur wat tasalsul, namanya daur wat tasalsul. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat hudud, berpermulaan. Pastikan selain yang bersifat kidam
adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita udah paham bahwa Allah bersifat kidam, kita sebagai makhluknya bersifat hudus, adanya kita itu berpermulaan, berarti adanya kita ada yang mengadakan adalah Allah Ta'ala, maka seyogianya bagi kita untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas apa? Nikmat Allah mengadakan kita di alam dunia. Dulu nggak ada, kemudian menjadi ada. Ada ini adalah nikmat yang semata-mata Allah berikan kepada kita. Maka dengan begitu, orang yang paham teori kidamnya Allah Ta'ala, dia mengimani Allah Ta'ala bersifat kidam, sudah menjadi rasa tauhid tersebut di dalam hatinya dia, maka sudah seyogianya, sepatutnya dia mensyukuri segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Kan kita sering, apalagi bapak-bapak nih, pada sering pasti kalau dengerin khutbah Jumat itu khotib kadang-kadang sering bawain temanya tentang bersyukur. Kalau ditanya syukur itu pengertiannya apa sih? Bersyukur itu apa sih pengertiannya? Definisi bersyukur itu apa sih? Singkatnya begini saudara, syukur itu adalah tidak menggunakan nikmat Allah Ta'ala untuk maksiat. Itulah singkatnya begitu, syukur. Jadi segala nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak kita gunakan untuk maksiat, maka ini dinamakan bersyukur. Contoh, nikmat sehat. Sehat nikmat nggak Pak? Nikmat. Jangan dipakai maksiat. Sehatnya kita jangan dipakai ke diskotik, sehatnya kita jangan dipakai ke tempat judi, sehatnya kita jangan dipakai ke bar gitu. Itu namanya mensyukuri nikmat sehat. Apalagi kalau ditambah nikmat sehat itu diajak jalan ke majelis ilmu, ini namanya nikmat sehat menjadi berkah. Jadi berkah itu saudara ziyadatul khair fima thabata fihil khair, bertambahnya kebaikan pada asalnya yang baik, pada sesuatu yang asalnya baik. Jadi perkara ini udah baik, bertambah kebaikannya, nambahnya itu namanya berkah. Sehat kan baik, bertambah kebaikan dari sehat tersebut diajak ngaji, maka bertambahnya ini namanya berkah. Paham gak nih saudara di sini saudara? Jelas ya? Ini ibu-ibu diem-diem aja nih ibu. Paham bu? Paham? Paham. Berkah mas saudara emang kagak kelihatan sama mata kita, cuman rasain aja, jalanin aja. Kayak kita makan jeruk, berkah itu kayak vitamin C yang ada pada jeruk. Itu vitamin C kagak kelihatan sama kita. Kata dokter, jeruk itu mengandung vitamin C. Kalau kita cari vitamin C-nya mana, kan nggak kelihatan. Terus bagaimana biar caranya makan vitamin C? Makan aja jeruknya, ntar vitamin C-nya ngalir sendiri di tubuh kita. Begitu ya? Katanya ngaji ada berkahnya. Mana berkahnya? Datang aja dulu ke majelis ilmu, ntar juga ada berkahnya. Begitu saudara. Paham nggak nih sampai sini nih? Jelas? Nah, jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita jangan kita gunakan untuk maksiat. Itu pengertian berkah. Nih, berkah lah gitu. Nikmat itu terbagi menjadi dua. Kata Imamul Haddad, Qutbul Irsyad wa Ghautul Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nikmat itu terbagi menjadi dua. Satu yang pertama namanya nikmatul ijad, yang kedua namanya nikmatul imdad. Pegang. Satu nikmatul ijad, dua nikmatul imdad.
Apa itu nikmatul ijad? Apa itu nikmatul imdad? Nikmatul ijad itu nikmat yang sebelumnya belum ada pada diri kita, kemudian Allah kasih, maka ini namanya nikmatul ijad. Kayak kita ada, dulu nggak ada, sekarang ada. Adanya kita namanya nikmatul ijad. Dulu belum punya sepeda, sekarang udah punya sepeda, itu nikmat sepeda, namanya nikmatul ijad. Udah punya sepeda, pengen beli motor, nggak punya motor, kemudian dikasih nikmat rezeki sama Allah Ta'ala, dia beli motor, motornya ada, itu namanya nikmatul ijad. Jadi nikmat yang belum ada pada diri kita, kemudian Allah berikan nikmat tersebut, maka nikmat itu dinamakan nikmatul ijad. Yang kedua, nikmatul imdad. Apa itu nikmatul imdad? Nikmat yang sebelumnya udah ada, Allah Ta'ala langgengkan itu nikmat pada diri kita. Contoh, nikmat sehat, kan emang sebelumnya udah ada nikmat sehat, dilanggengin sama Allah Ta'ala, nggak sakit-sakit tuh, itu namanya melanggengnya nikmat, itu dinamakan nikmatul imdad. Terus nggak sakit-sakit sampai 40 tahun kagak sakit, saudara. Kayak Fir'aun, keren banget. Fir'aun kagak sakit 40 tahun, puyengnya kagak dia. Ya, makanya saudara jangan mau kagak sakit-sakit mulu, khawatir, curiga, jangan-jangan gue Fir'aun nih, jangan-jangan ya. Nah, jangan. Sakit itu nikmat juga dari Allah Ta'ala. Nikmat apa? Biar kita nginget-nginget, banyak nginget kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi, nikmat anak dan istri, itu namanya nikmatul imdad. Emang udah ada, kemudian langgeng tuh nikmat anak dan istri, maka langgengnya nikmat itu dinamakan nikmatul imdad. Motor udah ada, belum sempat beli mobil, cuman tuh motor nggak hilang-hilang, kagak dimalingin, nggak rusak-rusak, itu langgengnya motor dinamakan nikmatul imdad. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat, maka akan kutambah. Banyak orang salah paham di sini. Kebanyakan orang mensyukuri nikmat, menambahnya itu dengan menambah nikmatul ijad, padahal belum tentu, saudara. Bisa jadi kalau dia mensyukuri nikmat Allah, yang ditambah bukan nikmatul ijad tapi nikmatul imdad. Orang banyak doa, ya Allah ini udah butuh banget, sebetulnya udah butuh mobil, saya bersyukur udah punya motor, ya Allah, disyukurin motornya dia, cuman gak dibagi-bagi sama Allah Ta'ala mobilnya. Kata dia, katanya bakal ditambah kalau orang bersyukur. Ini motor nggak nambah-nambah jadi mobil. Ente salah paham. Menambahnya Allah Ta'ala akan nikmat itu bukan sebatas nikmatul ijad saja, tapi bisa jadi nikmatul imdad. Perkara atau nikmat yang dulunya sudah ada, langgeng tuh nikmat, maka itu dinamakan nikmatul imdad. Maka orang yang paham akan sifat qidamnya Allah Ta'ala, di dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada kata mengeluh bagi dia, semuanya tentang rasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu cerita Sayyidatuna Aisyah malam-malam dia kebangun, dilihat Nabi Muhammad lagi sholat sujud panjang lama banget. Kemudian selesai sembahyang, Aisyah tanya, ya Rasulullah, antum sholat sampai kayak gini, padahal Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kan begitu di Quran ya, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Allah udah ampunin dosanya Nabi yang terdahulu dan yang akan datang. Udah diampunin dosa yang dulu, udah diampunin, yang akan datang akan diampunin. Kenapa ibadah sampai kayak gini, sampai bengkak tuh mata kaki, tuh kaki sampai bengkak? Kenapa ya Rasulullah?
Maka jawaban Nabi simpel. Apa Nabi bilang? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah emang nggak boleh aneh menjadi hamba yang bersyukur sama Allah Ta'ala? Segitu Nabi Muhammad saudara, yang dijamin surga, yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala, sembayangnya sampai kaki-kakinya bengkak. Dia bilang, apakah aku tidak boleh bersyukur, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, yang bukan ustadz, yang bukan kiai, yang orang biasa-biasa aja, ibadah juga biasa-biasa aja, sembayang juga kagak pernah khusyuk, apalagi lagi sembayang isya. Udah sembayang isya habis itu ada 7 hari, udah pasti kagak khusyuk udah itu. Emang apa kagak khusyuk? Apa nih kira-kira ntar ya berkat dapatnya 7 hari tuh, udah mikirin berkat lagi aja. Emang apa gitu? Nggak khusyuk sembayang kita, sebab hati kita saat masuk ke sholat itu penuh dengan dunia. Makanya hati kita nggak bisa khusyuk di dalam sholat. Maka dari itu saudara, jadikan sifat qidam Allah Ta'ala ini, implementasikan kepada kehidupan sehari-hari kita dengan cara banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sebelum Al-Fakir tutup, terkait tentang sifat syukur, rasa bersyukur ini, dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhibun Nafais, dulu saudara, kalau nggak salah Nabi Daud apa Nabi Musa, saya lupa tuh, antara Nabi Daud apa Nabi Musa, kayaknya Nabi Daud kayaknya. Nabi Daud alaihi salam itu punya murid yang senantiasa nemenin beliau kemana pergi. Kemana Nabi Daud pergi ditemenin namanya anak muda, syabab, pemuda dia. Suatu hari Nabi Daud lagi ngajarin umatnya ngaji, ngumpul, tuh anak muda ada di situ. Datang malaikat Israel, dia menyerupai manusia, yang lain pada nggak tahu. Nabi Daud tahu, Rasul. Nabi Daud tahu nih malaikat Israel datang. Duduk di samping Nabi Daud, dibisikin Nabi Daud, ya Nabi Allah Daud. Kata Israel, Israel tugasnya ngapain Pak? Nyebut nyawa. Kata malaikat Israel, ya Nabi Allah Daud, siapa pemuda di samping ente? Oh ini pemuda yang kemana-mana nemenin anak, ini murid khidmat sama anak. Oh begitu, kasih tahu ya, kabarin dia 3 hari lagi nyawanya saya ambil gitu. 3 hari lagi nyawanya saya ambil. Kemudian Nabi Daud, biarin aja lah, nggak usah dikasih tahu. Emang kalau udah jadwalnya mati mah mati aja. Coba kalau Nabi Daud ngasih tahu tuh bocah saudara, 3 hari lagi bakalan mati. Waduh, main di masjid mulu dia. Udah main di masjid mulu, udah kagak ingat kerjaan, udah nggak ingat duit. 3 hari lagi gue hilang nih dari peredaran. Mau banyakin ibadah aja, didimin aja sama Nabi Daud alaihissalam. Sehari, 2 hari, 3 hari saudara. Hari ketiga nih, setelah pertemuan Nabi Daud dengan Israel, hari ketiga pagi ketemu sama tuh pemuda, belum mati. Dalam hati Nabi Daud alaihissalam, ntar siangan kali ini matinya dia gitu. Siang ketemu lagi belum mati saudara. Sore kali jangan-jangan matinya. Sore ketemu lagi sama Nabi Daud, kagak mati juga. Nabi Daud berprasangka malam kali matinya. Yang masih hari ketiga, malam ketemu sama Nabi Daud, belum mati juga. Kemudian ada sedikit kegelisahan dalam hati Nabi Daud. Nabi Daud bertanya-tanya begini, ilok malaikat Israel pakai salah jadwal? Kagak mungkin. Malaikat itu kan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintah dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintah. Nggak mungkin salah. Kalau udah 3 hari pasti diambil. Nggak mungkin ada yang salah pas ini. Ada yang salah. 30 tahun kemudian saudara, itu pemuda belum mati-mati. Nabi Daud panggil akhirnya, bulan, syabab, sini. Baik Nabi Allah Daud, ingat 30 tahun yang lalu waktu ngaji, ingat wahai Nabi Allah Daud, ada apa? Saat itu malaikat Israel datang mengatakan bahwa nyawamu akan dicabut 3 hari lagi.
Cuman 30 tahun berlalu ente masih hidup. Amal apa yang membuat Allah Ta'ala undur ente punya ajal? Apa kata ini pemuda? Wahai Nabi Allah Daud alaihi salam, setahu saya waktu engkau ngajarin saya, orang yang pengen panjang umur itu banyak-banyak bersyukur. Ente yang ngajarin, kalau pengen panjang umur banyak-banyak bersyukur. Pulang dari pengajian antum, di rumah ada cincin bacan, aneh bagi ke orang, aneh bersyukur nikmat cincin bacan gitu, syukurin aja nikmat tersebut. Ya, dapat kerja gaji segini, ya syukur aja, emang dikasihnya Allah Ta'ala segini. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada saya, apapun itu wahai Nabi Allah Daud, saya syukurin. Dengan itulah mungkin barangkali Allah Ta'ala ulur saya punya umur. Jadi saudara, dengan nikmat bersyukur, maka insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan kita punya umur. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka barangkali ini saja pertemuan pengajian kita di Ahad pagi ini. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk al-fakir pribadi. Insya Allah di pertemuan bulan depan kita akan membahas tentang sifat yang ketiga. Apa itu? Sifatul baqa, yaitu sifat kekal. Allah Ta'ala wajib bersifat kekal. Artinya Allah Ta'ala tidak diakhiri oleh tiada, sedangkan makhluk diakhiri oleh tiada. Entar lempengan ini kudu banyak orang kudu ngaji. Kenapa? Karena banyak ngingetin kita akan kematian, saudara. Orang yang banyak nginget mati itu nanti tidak akan panjang amal. Amal itu maksudnya cita-cita, nggak bakalan panjang cita-cita, karena kematian itu paling dekat kepada dia. Nah, ini penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, agar di bulan depan kita bisa hadir kembali di pengajian tauhid ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat kita, keistiqomahan mengaji buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Atau tidak terkait tentang tijan ini, tentang tauhid ini boleh, tentang fikih atau yang lain sebagainya dipersilakan. Gak apa-apa Ustaz ya, barangkali ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang nanya tauhid, berarti paham semua nih, alhamdulillah nih. Iya, berarti paham semua. Ada barangkali, biasanya ibu-ibu nih, nggak ada. Bapak nggak ada yang bertanya, barangkali bapak apa malu mau bertanya? Cukup? Kalau cukup, iya baik. Ya. Ini Zat, mau sholat dari rumah mampu berjalan Zat, tapi sampai masjid tuh duduk gitu. Nah itu gimana Zat? Berkenaan apalagi takbiratul ihramnya Zat. Nah itu aja Zat, terima kasih Zat. Sholat itu diantara rukunnya adalah al-qiyamu alal qadir, berdiri atas orang yang mampu. Bagaimana kalau berdiri nggak mampu? Maka diperkenankan sholat duduk. Ingat, kalau berdirinya nggak mampu, pertanyaannya dari rumah jalan kaki, nenteng-nenteng bangku kan begitu. Malah kadang-kadang kalau ada pembagian berkat habis Jumatan dia lari, saudara, bisa lari. Lah itu sembahyangnya duduk begitu. Tapi nyamperin berkat lah lari. Kalau dia bisa diri tapi nggak bisa bangun, awas, bedain antara diri dengan bangun ya.
Kalau bangun tuh dari sujud kedua, bangun untuk diri, dia nggak mampu, dia kagak sanggup. Maka dalam fikih mazhab Syafi'i dia nggak boleh langsung duduk. Terus bagaimana? Sholat wajib berdiri. Aneh nggak mampu bangun Ustadz, iya jangan duduk dulu. Terus yang pertama caranya dia harus minta tolong kepada orang lain dengan cara menyewa jasanya, dibayar untuk bantuin dia bangun dari sujud kedua. Jangan jangan minta tolong gratisan, bayar. Bab kalau gratisan ntar bakalan diungkit sama orang. Misalnya cucunya diajak, ayo ikut sholat, ntar cucunya jangan sholat, ayo ntar kalau engkong udah bangun dari sujud kedua, tolong bantuin engkong naik ke atas buat berdiri. Itu yang pertama. Kalau nggak ada orang yang bisa bantu, kayak dia sholat jamaah di masjid, kan nggak mungkin dia kagak sholat jamaah, kudu ada yang bantuin. Yang bantuin juga lebih pada sholat juga. Terus bagaimana? Yang kedua, pakai tongkat. Jadi dia bawa tongkat, tongkatnya ditaruh di sampingnya dia. Saat dia sujud yang kedua, ingin naik bangun ke atas, dia wajib menggunakan tongkatnya untuk dia berdiri. Tuh, itu dulu langkahnya. Kalau tongkat juga kagak ada, emang sama sekali kagak bisa berdiri dia, baru kemudian dia diperkenankan sholat duduk. Jelas kan nih saudara di sini nih? Jadi kalau masih sanggup berdiri, nggak boleh sholat duduk. Aneh nggak mampu bangun Ustadz, ya berarti bangunnya nanti minta tolong sama orang atau minta bantuan tongkat atau yang lain sebagainya. Ini makanya pentingnya ibadah itu dilandasi dengan ilmu. Kadang orang sholat itu duduk karena habis dari Mekah ngelihat orang jalan kaki bawa kursi, sholatnya duduk. Kata dia dalam hati, enak juga ya sembahyang begitu ya, gue beli antar kursi sholat di Indonesia. Akhirnya dibeli sama dia, cuman modal ngelihat doang. Padahal ibadah bukan nyontek, tapi dilandasi dengan ilmu. Jelas kan nih saudara di sini nih? Paham? Gitu Ustaz ya? Nah, ada lagi? Ya. Posisi apa nih? Ya nggak ada aturan kalau untuk posisi softnya dia. Jangan, kalau nanti imam suatu waktu dia terjadi batal sholat, nggak bisa ganti ntar akhirnya dia, ya. Nah, ganti yang lain atau di sono di pojok atau di belakang dan lain sebagainya. Yang penting jangan di belakang imam. Yang di belakang imam orang yang siap untuk gantiin imam sewaktu-waktu imam batal sholatnya, gitu ya. Nah, cukup. Baik, kalau begitu kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.